Halo semua, selamat datang di kelas pengantar akuntansi 2. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi pengantar akuntansi, yaitu pendapatan diterima di muka. Apa yang dimaksud pendapatan diterima di muka? Bagaimana timbulnya pendapatan diterima di muka? Pendapatan diterima di muka atau prepaid income merupakan suatu pendapatan, baik pendapatan dari usaha jasa maupun pendapatan dari hasil penjualan barang yang sudah diterima oleh perusahaan, tetapi pendapatan tersebut belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan dalam periode tersebut. Timbulnya karena pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dalam beberapa periode akuntansi. Secara sederhana, pendapatan diterima di muka terjadi saat perusahaan menerima uang atau sejumlah pembayaran, namun perusahaan belum memberikan jasa atau barang yang dijual pada pembeli secara penuh dalam periode akuntansi tersebut. 2. Pendekatan pencatatan pendapatan diterima di muka. 1. Pendekatan laba rugi. 2. Pendekatan neraca. Pendekatan laba rugi. Posisi pendekatan diterima di muka pada pendekatan laba rugi akan dicatat sebagai pendapatan dalam jurnal umum. Transaksi tersebut dicatat sebagai pendapatan sewa di kredit dan kas di debit. Pendapatan neraca. Posisi pendekatan diterima di muka pada pendekatan neraca dicatat sebagai utang pendapatan dalam jurnal umum. Transaksi tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan di kredit dan kas di debit. Contoh pendekatan laba rugi. Perusahaan mulai menyewakan satu ruangan kepada pelanggan untuk 1 tahun per tanggal 1 Oktober 2019 dengan tarif sewa sebesar 12 juta rupiah. Pembayaran uang sewa dilakukan secara tunai oleh pelanggan pada tanggal 1 Oktober hingga akhir September 2020. Pencatatan pendapatan diterima di muka dilakukan tanggal 1 Oktober 2019. Dalam jurnal umum dengan pendekatan laba rugi dapat dilakukan sebagai berikut. Kas di debit sebesar 12 juta rupiah dan pendapatan sewa di kredit sebesar 12 juta rupiah. Pada tahun 2019, pendapatan hanya sebesar 3 juta, sementara 9 juta belum dapat diakui sebagai pendapatan, karena perusahaan belum memberikan jasa sewa. Jika dibuat dalam jurnal penyesuaian yang dibuat dengan pendekatan laba rugi menjadi sebagai berikut. Pendapatan sewa di debit sebesar 9 juta rupiah. Pendapatan sewa diterima di muka di kredit sebesar 9 juta rupiah. Contoh pendekatan neraca. Jika pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan neraca, maka sebagai berikut pencatatan di jurnal umum menjadi sebagai berikut. Kas di debit sebesar 12 juta rupiah. Pendapatan sewa diterima di muka atau utang pendapatan di kredit sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019, karena sebenarnya saldo pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sampai akhir periode adalah sebesar 9 juta rupiah. Sementara perusahaan mencatat sebesar 12 juta rupiah pada tanggal transaksi 1 Oktober 2019. Pendapatan sewa diterima di muka di debit sebesar 3 juta rupiah. Pendapatan sewa di kredit sebesar 3 juta rupiah. Mengapa pendapatan diterima di muka harus dibuat jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik? Jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka dibuat jurnal penyesuaian karena pada akhir periode agar laporan keuangan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jurnal pembalik. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga
boleh tidak membuat jurnal pembalik. Jadi pada intinya, kedua jurnal tersebut sangat berkaitan dalam pendapatan diterima di muka. Sekian materi dari saya yang bisa saya berikan. Terima kasih.